Salam sehat untuk semua mahasiswa-mahasiswi peserta sistem basis data dari Prodi D3 Teknologi Informasi dan juga Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Kita akan masuk pada topik kita yang baru, yaitu tentang transaction. Oke, baik. Transaction itu adalah sekumpulan operasi dalam database yang dijalankan ataupun diselesaikan pada waktu yang bersamaan. Oke, kemudian sekumpulan operasi ini juga dipandang sebagai suatu operasi yang tunggal, ya, atau yang atomik istilahnya. Jadi walaupun di sini transaction ini bisa terdiri dari beberapa operation, jadi satu atau beberapa operation, namun seluruhnya akan dijalankan pada waktu yang bersamaan dan juga dilihat sebagai satu kesatuan, gitu ya. Oke, baik. Jadi suatu transaksi itu akan dijalankan jadi wholly committed, ya kan, atau wholly rollback. Ini dijalankan keseluruhannya atau bahkan dibatalkan keseluruhannya. Jadi jika ada satu misalnya ya, jika ada beberapa operation dalam satu transaction, maka akan dijalankan keseluruhan. Operasi itu akan dijalankan keseluruhan, ya, atau tidak sama sekali dijalankan salah satunya. Artinya tidak boleh sebahagian saja yang dijalankan. Oke. Nah, di sini ketika dijalankan secara keseluruhan, maka segala perubahan itu sifatnya akan tetap, artinya tidak bisa lagi diubah-ubah. Oke, jadi ketika di-commit, maka semua perubahan itu tidak dapat lagi diubah-ubah. Ya, jadi dia sifatnya sudah durable di sini ya, artinya ibaratnya itu tidak akan berubah lagi. Oke, jadi atau jika misalnya transaction itu di rollback keseluruhan, maka semua perubahan yang sempat ada akan dibatalkan. Jadi any change must be undone. Oke, nah transaction untuk setiap database vendor itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Oke, baik di SQL Server, sintaks untuk transaction adalah dimulai dengan kata bikin, lalu diikuti dengan tran ataupun transaction. Oke, setelah itu akan diikutin dengan transaction name, kemudian variabel-variabel tertentu dan isi dari transaction tersebut. Oke, nah ini adalah satu contoh transaction. Jadi untuk sintaks yang sangat simpel. Oke, misalnya ada bank transfer. Jadi transfer uang dari satu rekening ke rekening yang lainnya. Misalnya katakanlah account ID yang pertama itu adalah account ID atas untuk seorang bernama Ayu contoh ya. Kemudian rekening yang kedua itu adalah untuk seseorang bernama B, misalnya adalah Budi contohnya ya. Nah, ketika ada transfer antara Ayu ke Budi, maka bisa kita katakan bahwa akan dilakukan pengupdatean terhadap balance account ataupun saldo dari Ayu, yaitu akan dikurangi 100. Contoh ya, yang ditransfer adalah 100. Dan pada rekening penerima dalam hal ini adalah akun atau rekening milik Budi, maka akan di-set balance-nya atau saldonya menjadi tambah 100.
Oke, jadi sintaksnya kira-kira bisa kita lihat di sini contoh ya, karena ini sebagai contoh saja. Update balance account, set balance sama dengan balance kurang 100, where account ID sama dengan A, contoh. Nah, kemudian update balance account, set balance sama dengan balance plus 100, where account ID ya, ini harusnya account ID sama dengan B. Jadi dalam contoh ini kita misalkan, asumsikan nama tabelnya adalah bernama balance account dan nama kolom yang menyimpan saldo itu adalah balance. Oke, nah jadi kalau pada case transfer artinya kedua statement ini atau kedua operasi ini akan kita buat sebagai satu kesatuan, yaitu satu kesatuan yang kita sebut dengan transaction. Oke, jadi kalau ini menjadi satu kesatuan, oke, maka kembali ke sifat yang sebelumnya, wholly committed atau wholly rollback artinya apa? Ketika ini menjadi satu kesatuan, maka ketika yang statement atau operation yang pertama dijalankan, maka statement kedua juga dijalankan. Nah, ketika misalnya statement atau operation pertama gagal dilakukan, maka statement kedua pun harusnya akan dibatalkan. Atau misalnya adalah update atau operation yang pertama berhasil, namun yang kedua misalnya tidak dijalankan atau tidak berhasil dijalankan, maka update yang dilakukan pertama tadi itu pun harus dibatalkan atau di rollback. Nah, disitulah kita diingatkan bahwa transaction ini sifatnya adalah wholly committed ataupun wholly rollback. Ya, baik. Oke, jadi these statements atau this operation must both executed ataupun none of them. Jadi kedua statement ini akan dijalankan semuanya atau sama sekali salah satunya pun tidak dijalankan. Oke, jadi pertanyaannya sekarang adalah why do we need transaction? Oke, kenapa kita membutuhkan transaction? Jadi karena database itu menyimpan data dan juga dari aplikasi dilakukan proses pengupdatean data, baik menginsert data, mengupdate data, mendelete data. Nah, jadi what happens if in the middle of your update, the server or your application crash? Jadi artinya apa yang akan terjadi jika misalnya pada saat kita melakukan update ya terhadap data kita, nah ternyata server ataupun aplikasi kita itu tiba-tiba crash gitu ataupun bermasalah. Oke, nah what is your expected result when you revisit your data? Oke, ketika terjadi crash tadi, apa yang Anda harapkan sebenarnya ketika kita kembali bisa mengolah data tersebut? Tentunya adalah ketika kita revisit our data, itu adalah data yang sebelumnya itu tetap benar, tetap valid, ya. Jadi seperti simple case sebelumnya yang disampaikan dalam transfer data, misalnya dari A dan B ditransfer 100. Nah, misalnya ketika saldo di A itu sudah dikurangi 100 dan tiba-tiba terjadi crash, nah artinya adalah ketika kita kembali ke aplikasi transfer tadi, harapannya adalah bahwa pengupdatean tadi itu atau data yang kita update tadi itu kembali benar ya. Jadi kalau misalnya data B, saldo B itu belum ditambahkan 100, nah artinya adalah bahwa yang sebelumnya sumber dananya pun juga jangan dikurangi 100 gitu ya. Baik, nah jadi secara teknis sebenarnya database kita memiliki fitur untuk mengelola yang tadi ya, penanganan terhadap failure-nya ya, terhadap transaction yang tadi
dijalankan harus secara keseluruhan. Oke, baik. Dengan case yang tadi kita sampaikan, coba kita lihat lagi sekilas. Transfer 100 from A to B berarti secara langkah per langkah ataupun operation yang ada di situ adalah proses seperti berikut. Jadi ketika transfer 100 from A to B, maka ada proses read balance dari A. Oke, nah ketika sudah didapat balance dari A ini akan dikurangi 100. Oke, lalu dia akan dilakukan pengupdatean ataupun pengeditan untuk data A. Jadi tadi dia A kurang 100. Oke, selanjutnya dilakukan operation read B, jadi membaca berapa saldo dari B. Lalu saldo B ini akan ditambah 100, lalu write B atau artinya adalah perubahan terhadap saldo B tadi dilakukan. Oke, isunya adalah if there is a failure, contohnya adalah power failure gitu ya, masalah pada powernya, atau misalnya ada crash pada sistemnya, atau misalnya ada failure atau permasalahan pada hardware-nya atau dan lain-lain. Nah, ketika ada failure ini tentunya kita ingin adalah kondisi data itu adalah tetap benar, tetap valid seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Ada yang disebut dengan ACID di sini ya, properties dari suatu transaction. Di sini ada ACID property, jadi mungkin mudahnya diingat istilah ACID property. Jadi ACID itu adalah singkatan dari atomicity untuk A-nya, C-nya konsistensi, I-nya isolation, dan D-nya adalah durability. Jadi ini adalah properti dari suatu transaction. Yang pertama atomicity. Suatu transaksi itu merupakan suatu unit pemrosesan yang atomik atau yang tunggal. Jadi kalau kita sebut tunggal, nah kalau tadi terdiri dari beberapa operation, maka artinya yang akan dijalankan itu all or nothing. Jadi kalau dijalankan itu harus keseluruhan, atau jika salah satunya itu batal untuk dijalankan, maka tidak satu pun akan dijalankan. Itulah atomicity. Nah, responsibility of the recovery manager to ensure completion. Nah, jadi atomicity ini merupakan tugas dari si recovery manager untuk memastikannya. Oke, jadi recovery manager ini adalah salah satu fitur yang ada di SQL Server. Nah, recovery happens every time at startup. Nah, jadi recovery itu akan dijalankan ketika nanti kita memulai database-nya gitu ya. Nah, kemudian konsistensi, C. Properti yang kedua adalah konsistensi. Jadi, transaksi memastikan bahwa database kita itu akan konsisten dari satu state ke state yang lain, gitu ya. Nah, ini adalah menjadi responsibility dari programmers untuk menjaga ini. Artinya adalah misalnya hal kecil tadi dari contoh yang kita sebutkan sebelumnya, hal simpelnya contoh adalah misalnya balance atau saldo dari A itu sudah dikurangi 100 misalnya. Nah, saldo dari B itu sudah ditambahkan 100 contohnya. Nah, kita sebut konsisten adalah ketika data ini akan tetap seperti itu ya. Jadi dari satu state ke state yang lain, kita misalnya melihat bahwa A itu sudah terupdate dengan A kurang 100. Oke, dan B sudah ditambah 100. Kemudian ada yang disebut isolation. Ini adalah properti ketiga. Jadi isolation. Nah, jadi properti ketiga ini artinya adalah suatu transaksi ketika ada proses pengupdatean gitu ya. Maka proses pengupdatean yang terjadi atau yang dilakukan oleh transaksi itu
maka itu adalah hasil dari transaction itu. Jika masih dalam proses pengupdatean, maka itu tidak bisa dibaca oleh transaksi yang lain sampai transaksi yang pertama itu di-commit. Oke. Nah, enforced by the concurrency control method imposed by the programmers. Nah, hal ini akan dikontrol oleh concurrency control method, jadi metode pengontrolan concurrency akses yang dipilih ataupun dijalankan oleh programmers, gitu ya. Jadi saya ulangi, properti ketiga ini bicara adalah ketika suatu transaksi itu mengupdate suatu data tertentu, maka perubahan itu hanya akan dapat dibaca oleh transaksi lain setelah transaksi pertama itu benar-benar sudah di-commit. Jadi jika belum commit artinya adalah perubahan data itu belum akan terbaca di transaction lain. Oke. Baik, durability. Durability itu bicara bahwa perubahan yang terjadi, ya, perubahan yang terjadi dalam database itu perubahan ketika perubahan itu di-commit, maka perubahan ini tidak akan pernah hilang, karena failure apapun. Jadi kalau kita sudah commit suatu transaksi, maka perubahan terhadap datanya itu tidak akan hilang. Itu artinya durability. Nah, ini akan menjadi tanggung jawab dari si recovery manager. Berikut adalah hal penting yang perlu untuk kita ketahui ataupun kita perhatikan tentang transaction, ya. Jadi error handling inside transaction itu seperti apa? Nah, pada transaction management atau pada manajemen transaksi yang ada tidak akan menghandle errors, ya. Jadi silakan kita perhatikan skenario transaction berikut. Di sini kita sudah memiliki satu transaction, begin transaction dimulai dengan kata begin transaction, lalu diikuti statement insert sesuatu, ya, titik-titik ini artinya insert sesuatu ke dalam satu table gitu ya. Nah, lalu insert kedua, lalu insert ketiga, lalu di akhir diberikan commit transaction. Nah, dalam skenario ini digambarkan bahwa insert yang pertama itu tidak ada error, jadi dieksekusi. Lalu insert yang kedua ini ternyata ada error, nah, dan ini tidak dieksekusi. Nah, kemudian statement ketiga ini tidak ada error dan dieksekusi. Nah, jika kita melihat skenario ini bahwa statement pertama dieksekusi, statement kedua tidak dieksekusi, statement ketiga dieksekusi, bisa kita lihat bahwa yang dijalankan atau dieksekusi itu ada dua statement insert di sini. Dan satu statement itu tidak lainnya itu tidak dieksekusi. Nah, jadi kalau kita mengingat kembali kepada properti dari transaction sebelumnya, ACID properties, bahwa hal ini telah bertentangan dengan properti A, yaitu atomic, ya, ACID. Nah, case yang di sini sudah bertentangan dengan atomic property tadi. Karena pada atomic property kita sudah pelajari di sini, suatu transaction itu dikatakan atomic ataupun suatu unit pemrosesan yang tunggal, ya. Jadi artinya all or nothing. Semua dijalankan sekaligus segala operation di dalam transaction tersebut atau tidak sama sekali. Nah, kalau kita lihat di sini yang dijalankan itu hanya dua, satunya tidak dijalankan atau error. Jadi konsep all or nothing-nya itu tidak dijalankan. Artinya apa? Harusnya kan all ketiganya dijalankan atau tidak sekaligus salah satu pun. Nah, jadi artinya ketika ini ketemu error di sini, maka semua statement pun akan dibatalkan kalau kita refer pada definisi atomic property tadi. Dalam transaction management, ya, dalam manajemen transaksi tadi tidak menghandle error, tidak menangani error. Artinya apa? Kita perlu exception handling, ya. Exception handling ataupun
penanganan error itu dibutuhkan. Nah, baik, kita silahkan nanti saya harapkan kalian langsung mencoba di sesi 1 jam berikutnya mempraktekkan setiap exercise yang ada di slide ini. Jadi ini adalah exercise pertama, tolong diperhatikan. Jika kita memiliki satu transaction yang simple di sini ya, kita pertama create dulu table test di sini. Create table test berisi 1 kolom saja untuk ini karena hanya untuk coba-coba ya. Jadi create table test dan memiliki satu field kolom tipenya integer dan kolom ini juga yang menjadi primary key. Oke, kita jalankan nanti, kalian jalankan. Lalu memulai membuat satu transaction yaitu bikin tran, lalu diikuti insert test, insert ke dalam table test yang sudah kita buat sebelumnya, kita insert ke kolom yang ada value 1. Lalu kita insert test ya, value 1 lagi. Kita insert test value 3. Jadi ada 3 statement insert di sini. Jika kita lihat, kita sudah memasukkan data 1, 1 dan 2. Oke. Kita dapat melihat bahwa statement kedua ini adalah suatu statement yang akan menyebabkan error. Kenapa? Karena primary key-nya adalah kolom ya. Nah, kita sudah insert angka 1, maka kalau primary key kita insert angka yang sama lagi, dia akan menyatakan bahwa itu sudah double, akan error gitu ya. Nah, artinya statement 1 ini dia dieksekusi, statement kedua ini adalah sesuatu yang menimbulkan error, dan statement ketiga ini tidak menimbulkan error. Nah, kalian coba jalankan nanti bahwa di sini ketika kita tanpa exception handling, maka transaction kita ini tidak akan menangani error tersebut. Maka seperti penjelasan sebelumnya bahwa ini akan dieksekusi ada 2 statement. Yang kedua ini statement yang error tadi tidak dijalankan. Oke, nah ini yang kita sampaikan tadi adalah menyalahi atomic property. Menyalahi property A, yaitu atomic yang sudah kita pelajari dari keseluruhan ACID property tadi. Oke, baik, itu adalah contoh exercise pertama yang akan kalian coba jalankan. Jadi dia tanpa exception handling. Lalu seperti apa exception handling yang bisa dilakukan? Exception handling yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan kita akan menggunakan try catch block ya. Jadi kalau sebelumnya transactionnya kita begin dan commit seperti ini ya. Nah, sekarang di antara begin dan commit transaction itu kita kasih suatu blok begin, try, and end try. Jadi kita kasih try di sini ya, begin dan end try. Lalu kita ikuti dengan begin dan end catch gitu ya. Jadi kita akan melihat bahwa begin and try itu di dalamnya ada transaction tadi, lalu di dalam begin and catch-nya tadi itu adalah rollback transaction. Nah, jadi exercise 2 ini nanti kalian lengkapi, kasih print statement seperti ini untuk membantu untuk trace baris per baris yang dieksekusi ya. Nah, jadi yang ada di sini sama saja dengan yang ini, hanya saja bedanya kita berikan statement print di setiap posisi sebelum maupun sesudah statement yang akan dijalankan. Oke. Exception handling menggunakan try catch akan dijalankan demikian. Jadi pertama nanti sebelum insertion, sebelum terjadi proses insert, nah kemudian jalankan insert pertama, maka jalankan insert kedua, kemudian jalankan insert ketiga. Jadi print statement ini hanya untuk membantu kita mengetrace bahwa yang mana yang sudah dijalankan ya. Jadi akan muncul nanti before insertion, kemudian dia akan menjalankan statement. First insertion artinya sudah menjalankan ini. Kemudian second insertion, lalu third insertion. Nah, baik. Nah, ketika di sini terjadi suatu error atau rollback, suatu error. Nah, begin dan end try ini akan menangkap error tersebut. Kemudian error tersebut
akan ditangani di dalam begin dan end catch-nya. Jadi waktu terjadi suatu error di statement kedua, ya, error ini akan ditangani ya di bagian catch-nya ini, yaitu akan dilakukan rollback trans atau rollback transaction. Artinya apa? Jika SQL Server kita menemukan bahwa dalam blok transaction tersebut ada suatu error, maka error itu akan ditanganin di sini. Artinya jika ditemukan error, maka yang dijalankan adalah statement yang ada di dalam catch-nya tadi. Jadi rollback transaction. Artinya apa? Ketika ini ada error, maka semua statement-statement yang sudah dijalankan sebelumnya atau yang dijalankan selain statement yang error ini akan di rollback gitu ya, dibatalkan, sehingga akan kembali ke semula, tidak ada satupun statement yang dijalankan. Oke, nah dengan penanganan error exception handling atau penanganan error dengan menggunakan try catch di sini, maka atomic property tadi itu sudah sesuai dengan yang seharusnya. Jadi all or nothing konsepnya tetap dijalankan. Artinya karena di sini ada yang error, maka sekaligus tidak ada salah satu pun dalam transaction ini yang akan dijalankan. Jadi dalam hal ini adalah dia semua di rollback. Nah, ini adalah exercise ketiga yang saya minta untuk kalian coba analisis. Oke, nah nanti jalankan delete test. Coba delete dulu data yang ada di dalam table test karena sebelumnya kita sudah insert gitu ya. Nah, kalian coba menganalisis, is this exception handling? Coba kalian menganalisis apakah ini adalah suatu cara untuk menghandle error, jadi exception handling. Nah, di sini kita sudah coba exception handling menggunakan try dan catch. Di sini coba kalian analisis apakah cara yang berikut ini merupakan suatu exception handling. Gitu ya. Nanti di akhir sesi praktikum kalian yang memberikan hasil analisis kalian apakah hal ini merupakan exception handling. Gitu. Apakah hal statement ini adalah satu cara lain bagaimana kita menghandle error yang ada. Oke, nah nanti kalian memulai bikin transaction, lalu kalian nanti melakukan deklarasi suatu variabel error, R gitu ya, integer. Nah, lalu melakukan insert test column value 1 ke dalam table test. Nah, lalu kalian lakukan set error adalah variabel error. Jadi artinya variabel error ini akan berisi angka tertentu ketika ditemukan error dalam statement kita ya. Ini adalah global variable. Nah, jika variabel R tadi itu tidak sama dengan 0, artinya ada error yang ditangkap oleh variabel ini, ada error number yang ditangkap oleh variabel ini, maka yang dilakukan adalah rollback trans. Oke, lalu dilanjut dengan insert test kolom value 1. Nah, lalu statement yang tadi set R sama dengan error gitu. Nah, jika ditemukan error maka dilakukan rollback trans. Lalu insert test insert ke dalam test kolom ketiga value 2. Jika lalu ditangkap kembali, diassign kembali ke variabel R. Jika R ini menangkap suatu error number, maka if R tidak sama dengan 0, artinya jika ditemukan ada error, maka rollback trans. Lalu di ujung diikuti dengan commit trans. Oke, kalian coba nanti jalankan dan analisis. Pertanyaannya adalah apakah ini merupakan suatu penanganan error atau apakah ini adalah exception handling? Jika ya, tuliskan apa yang menjadi alasan kalian. Jika tidak, tuliskan apa yang menjadi alasan kalian. Nanti kalian coba analisis apa yang menjadi hasilnya. Oke, kita lanjut ke exercise keempat. Pada exercise keempat ini diberikan satu contoh nested transaction ya. Jadi nested transaction atau transaksi bersarang. Jadi artinya adalah di dalam transaksi kita memulai transaksi lainnya.
Nah, ini kita kasih contoh di sini adalah dari contoh sebelumnya. Nah, tapi kita coba untuk mengubah dengan mengubahnya menjadi suatu nested transaction. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita tadi sudah memiliki begin dan try, begin dan end try, ya. Kita sudah memiliki begin dan end try di sini, yang di dalamnya ada satu transaction. Lalu kita memiliki begin dan end catch, penanganan untuk error ya yang ditangkap atau yang di catch oleh try tadi di atas. Nah, ini sudah menjadi satu transaction ya. Nah, misalnya di transaction ini yang pertama tadi kita buat adalah di dalam transaction line. Jadi kita kasih begin dan run, commit run, dan di dalamnya kita tempatkan adalah statement kita yang awal. Jadi kita lihat ini ada nested transaction. Jadi di dalam satu transaction kita memulai menjalankan transaction lainnya. Nah, ini coba kalian jalankan dan saya ingin kalian menganalisis hasilnya sama seperti di exercise 3. Di exercise 4 ini coba jalankan statement ini, lalu lihat hasilnya, lalu sampaikan saja, jelaskan apa yang Anda perhatikan dari hasil exercise keempat ini. Oke, transaction di SQL Server. Nah, ini penting, tolong untuk diperhatikan. Transaction di SQL Server itu di manage atau dikelola dalam level koneksi tertentu oleh recovery manager. Jadi ada 3 mode dalam pengelolaan dari transaction ini. Jadi yang pertama adalah auto commit. Ini merupakan mode yang pertama dan ini adalah mode default ya. Kemudian mode kedua itu adalah explicit transaction management. Oke. Jadi digunakan untuk 2 atau lebih SQL statement. Nah, kalau yang ketiga ini adalah implicit transaction management. Jadi yang ketiga ini adalah untuk compatibility, untuk mode yang ketiga ini untuk compatibility dengan beberapa database lainnya. Nah, kita bahas satu persatu. Auto commit mode, jadi ini adalah mode pertama atau mode default. Nah, setiap statement itu akan di-commit ataupun di-rollback ketika statement itu sudah selesai dijalankan. Contoh, misalnya kita mempunyai aksi insert, update, delete, create, contoh, dan lain-lain. Nah, misalnya kita menjalankan update title, set price sama dengan price kali 1,05. Jadi kita mengupdate table titles, lalu kita meng-set nilai dari price, ya. Nilai dari kolom price itu menjadi price kali 1,05, artinya dia akan naik sebanyak 0,05 dari sebelumnya ya. Nah, jadi ketika kita memiliki satu statement seperti ini, nah waktu kita menjalankan statement ini, maka secara otomatis bahwa perubahan itu langsung di-commit, dijalankan ya. Jadi langsung ketika jalankan satu transaction, kalau case di sini transaction-nya adalah berarti satu transaction, satu statement gitu ya. Nah, jadi ketika dijalankan ini, maka secara otomatis langsung di-commit. Jadi every SQL statement is commit ataupun di rollback ketika selesai dijalankan. Oke. Nah, all rows will be committed or no rows at all including execution trigger. Jadi kalau kita punya satu statement, nah update ini akan mengupdate keseluruhan baris sekaligus atau tidak satu baris pun. Nah, termasuk juga kalau misalnya kita memiliki trigger yang ada di dalam terdefinisi di table tertentu, maka itu pun akan menjadi suatu kesatuan dengan statement yang dijalankan. Oke, nah kemudian mode yang kedua adalah explicit transaction. Each transaction is explicitly started with the begin. Jadi secara eksplisit ketika kita menggunakan mode yang kedua ini, maka kita harus memiliki atau diawali dengan kata begin. Oke, begin transaction.
Oke, kemudian bikin transaction statement dan secara eksplisit akan diakhiri dengan commit ataupun rollback. Nah, jadi kalau kita lihat di sini akan eksplisit diawali dengan bikin transaction, lalu eksplisit diakhiri dengan commit ataupun rollback transaction. Oke, jadi kita bisa membuat suatu mode kedua ini ya. Dengan mode kedua ini adalah disebut explicit transaction. Oke, nah sekarang mode yang ketiga, implicit transaction. Komennya adalah akan diawali dengan set implicit underscore transaction on. Nah, jadi karena karena ada kata implisit, mudahnya untuk kita ingat adalah suatu transaksi secara implisit akan dimulai ketika transaction sebelumnya sudah selesai. Oke, but each transaction is explicitly completed with a commit or rollback statement. Jadi pada mode yang ketiga ini artinya implisit dijalankan ketika transaksi sebelumnya itu sudah selesai dijalankan, namun tetap secara eksplisit harus ditandai dengan commit ataupun rollback statement. Oke, jadi hasilnya ketika kita pakai mode ketiga ini adalah, nah ketika ketemu statement delete, insert, select, update, create, dan lain-lain, maka SQL Server secara otomatis akan memulai transaction-nya. Gitu ya. Kalau yang dia eksplisit di sini adalah ada kata bikin transaction, baru SQL Server memulai transaction itu atau mengenal itu sebagai awal dari transaction. Nah, kalau di mode ketiga tanpa adanya kata begin pun, nah ketika ketemu dengan statement tertentu itu sudah langsung mengenal sebagai suatu awal dari transaction. Oke, itu bedanya. Nah, namun yang menjadi kesamaan dari mode kedua dan mode ketiga ini adalah bahwa sama-sama harus secara eksplisit diakhiri dengan commit ataupun rollback transaction. Oke, gitu ya.